Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Nanda Lutfi Yazid dengan NIM 119208046. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang etika peserta didik dalam pendidikan. Nah, pada kali ini materi yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama ada pengertian etika, kemudian yang kedua ada pengertian peserta didik atau murid, dan yang ketiga ada pengertian pendidikan, dan yang terakhir yaitu materi inti atau utama yaitu etika peserta didik. Nah, masuk ke materi pertama yaitu adalah pengertian etika. Etika itu berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu etikos yang berarti timbul dari kebiasaan. Kemudian etika juga mencakup analisis dan penerapan konsep yang benar, salah, baik, buruk, dan juga tanggung jawab. Etika juga sering dikaitkan dengan akhlak dan moral. Nah, yang kemudian ada etika pada dasarnya berkaitan dengan dampak tindakan individu pada orang lain. Etika juga sering disebut adab kesopanan, yaitu adab kesopanan terbagi menjadi dua, kesopanan dari dalam dan kesopanan di luar. Yang dimaksud kesopanan di dalam yaitu adalah batin yang suci, hati bersih, niat bagus, dan tidak menipu sesama manusia. Kemudian sedangkan yang kesopanan di luar tadi itu adalah kesopanan pergaulan, sosial terhadap orang lain, menjaga yang salah pada pandang pergaulan, kemudian menjaga salah pada pandangan orang lain. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah pengertian peserta didik. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran atau pendidikan yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Peserta didik juga sering disebut sebagai murid atau siswa ya. Kemudian dapat didefinisikan bahwa murid atau peserta didik adalah orang yang menghendaki dan berusaha belajar agar mendapat ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan kepribadian yang baik untuk bekal kehidupannya agar sukses dunia dan akhirat. Nah, untuk kemudian itu ada pengertian pendidikan. Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi lainnya melalui pengajaran, pelatihan, ataupun penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tapi juga mungkin untuk dilakukan secara otodidak. Etimologi kata pendidikan itu berasal dari bahasa Latin, yaitu ducar, yang berarti menuntun atau mengerahkan atau memimpin, dan awalan yang berarti keluar. Jadi secara etimologi pendidikan itu berarti kegiatan menuntun keluar. Nah, kita masuk ke materi inti yaitu adalah etika peserta didik dalam pendidikan. Nah, etika peserta didik itu dibagi menjadi tiga, yaitu ada etika terhadap diri sendiri, kemudian etika terhadap guru atau pendidik, dan yang terakhir ada etika terhadap ilmu atau pelajaran yang diterimanya. Nah, yang pertama itu adalah etika terhadap diri sendiri. Yang pertama itu memperbaiki niat. Artinya, jika semua itu diawali oleh niat. Jika peserta didik tidak memiliki niat untuk belajar, maka ilmu yang diajarkan oleh pendidik tidak akan masuk ke dalam dan tidak akan tersampaikan. Kemudian yang itu adalah tawadu, sifat sederhana dan tidak sombong dan tidak pula dari. Kemudian ada ifah, sifat yang menunjukkan rasa harga diri yang menyebabkan seorang terhindar dari perbuatan yang tidak patut. Kemudian ada tabah, tahan dalam menghadapi kesulitan belajar dari guru. Kemudian ada sabar atau tahan terhadap godaan asuh. Dan yang selanjutnya itu hormat terhadap sesama penuntut ilmu, artinya saling menghargai terhadap sesama peserta didik lainnya atau murid siswa lainnya. Kemudian terakhir adalah bersungguh-sungguh dalam belajar dan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah etika peserta didik terhadap guru. Nah, ini adalah yang paling penting ya. Di antara etika yang harus dimiliki seorang murid terhadap guru adalah yaitu hormat kepada guru dan keluarganya. Sikap hormat terhadap guru termasuk mendengarkan pengajarannya dengan sabar, hati-hati dalam mendengarkan nasihat guru sebagaimana orang sakit mendengarkan nasihat dokternya. Kemudian tidak berburuk sangka kepada guru yang mengajar. Terus murid seharusnya tidak berkata kasar atau menyakiti hati guru, tidak memotong pembicaraannya, tidak bertanya apapun sebelum guru memberikan kesempatan atau mengizinkan untuk bertanya,
dan juga tidak boleh mendahului guru ketika berjalan. Tidak hanya kepada seorang guru, tapi juga harus menghormati keluarganya. Nah, itu merupakan etika seorang peserta didik kepada guru. Kemudian yang terakhir yaitu etika peserta didik terhadap pelajaran atau ilmu yang diterimanya. Nah, seorang peserta didik atau murid harusnya mencintai ilmu yang ia pelajari. Dalam artian, dia tidak boleh menghina ilmu yang dipelajarinya. Kemudian dia harus wajib dengan sangat mengamalkan ilmunya. Karena menuntut ilmu itu wajib dan mengamalkan ilmu itu juga wajib. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang terbuah, dalam artian tidak ada hasilnya. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dari yang kurangnya mohon maaf. Silakan jika ingin bertanyalah pada kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.